Ya, oke, kita berdoa dulu. Saya pimpin doa, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur padamu untuk kesempatan sore hari ini. Kembali boleh berkumpul bersama. Sore ini kami akan melanjutkan pelajaran, dan setelah itu Tuhan kami akan melakukan kuis yang kedua. Ya Tuhan pimpin dan sertai semua yang telah dipelajarin, apa yang telah dipersiapkan. Tuhan tolong dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Makasih ya Tuhan, terpujilah dan mulialah namamu. Yang kesehatan, kuatan pada setiap saudara-saudara kami. Ada yang lemah tubuh yang sakit, Tuhan biar Tuhan kau menjamah, berikanlah kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah dan mulialah namamu. Di nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita kuliah dulu. Saudara-saudara yang di Zoom bisa tidak munculkan kameranya. Tapi nanti waktu kuis semuanya harus memunculkan kameranya. Ya. Nah, hari ini kita melanjutkan ke kitab Kolose. Ya. Kita melanjutkan ke kitab Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Yang kita mau fokuskan adalah khusus yang di pasal 1 aja, pasal 1 15 sampai 23. Ya. Nah, yang perlu dan penting untuk kita ketahui bersama adalah jemaat atau gereja mula-mula, jemaat mula-mula diaspora, ya, atau gereja mula-mula diaspora. Maksudnya itu gereja mula-mula yang berada di luar Yerusalem. Gereja mula-mula yang berada di luar Yerusalem pada umumnya akan berhadapan dengan satu pemikiran namanya Gnostisisme, ya. Gnostisisme. Arti dari kata itu adalah pengetahuan, ya. Gnostik, gnosis, pengetahuan. Nah, secara umum gereja-gereja di diaspora, gereja mula di diaspora berhadapan dengan gnostisisme. Ya. Bisa dibilang ya tanpa terkecuali, ya. Walaupun ada gereja-gereja yang menghadapinya berat, ada gereja-gereja yang menghadapinya lebih ringan. Nah, sebab hal yang tersama juga terjadi pada gereja di Kolose. Ya. Bagaimana yang namanya gnostisisme? Ya, gambaran umumnya seperti ini, ya, gnostisisme itu. Jadi gnostisisme mereka berdasarkan pengetahuan atau pemikiran filsafat. Oleh karena itu mereka melihat kalau ada hal-hal agama-agama, pemikiran-pemikiran yang terlalu simpel, yang sederhana, bagi mereka itu hal yang rendah, ya, rendah bagi mereka hal seperti itu. Karena bagi mereka perlu penelitian pengetahuan filsafat yang mendalam, baru itu dinilai berharga. Lalu pemikiran mereka adalah bahwa secara umum roh itu baik adanya, materi itu jahat. Roh pada dasarnya adalah baik dan materi pada dasarnya adalah jahat. Itu pemikiran yang umum. Lalu berkenaan dengan Yesus Kristus ketika hidup di dalam dunia ini, waktu Yesus hidup di dalam dunia ini, sebenarnya dia tidak memiliki tubuh. Jadi yang kita lihat itu hanya adalah bayang-bayangnya saja. Bayang-bayang dirinya yang menyerupai tubuh. Dan menurut mereka, ketika Yesus hidup berjalan di bumi Palestina itu, dia berjalan itu melayang. Kakinya tidak menginjak tanah dan tidak ada jejak kaki di tanah, ya. Itu pemikiran gnostisisme. Jadi Yesus pada dasarnya tidak punya tubuh. Yesus hanya roh. Yang kita lihat itu hanya sekedar bayang-bayang, ya. Yesus tidak punya tubuh secara jasmania, tidak punya tubuh secara materi. Nah, lalu siapa Yesus Kristus itu? Dia adalah Allah yang lebih rendah. Ya. Mereka melihatnya sebagai Allah yang lebih rendah. Dan Yesus Kristus
dinilai itu sederajat dengan para malaikat. Ya, sederajat dengan para malaikat. Nah, ini pemikiran umum tentang gnostisisme. Nah, jemaat di Kolose berhadapan pula dengan pemikiran gnostisisme. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat dengan pemikiran dengan latar belakang ini, kita akan melihat Kolose pasal 1, 15 sampai 23. Kolose pasal 1, 15 sampai 23. Enggak, kita minta yang di Zoom satu orang bacakan, kemudian yang di kelas satu orang bacakan. Ayat 15 sampai 19. Ya, 15 sampai 19. Silakan Desi di Zoom bacakan. Kemudian ayat 20 sampai 23 yang di kelas nanti Yori tolong bacakan. Oke, silakan mulai. Ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Ya, Yori silakan agak keras. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, ya, dan yang mengusirnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, perikop ini semuanya ayat-ayat itu 15 sampai dengan 23 semuanya pada pokoknya hanya bicara tentang Yesus Kristus. Ya. Atau kita mau lebih tegas lagi bicara Kristus. Ya. Bicara Yesus Kristus atau bicara Kristus. Ya. Di pokok pembicaranya temanya hanya di situ. Berbagai hal tentang Kristus dikupas di situ, tapi pokok utamanya tetap kembali pada Kristus. Ya. Nah, oleh karena itu, ada seorang penafsir mengatakan begini, perikop ini lebih cocok diberi judul Kristus, terus titik 2, supremasi Kristus dan cukupnya Kristus, ya, atau kecukupan Kristus. Kristus titik 2, supremasi dan kecukupan. Saya lebih suka pakai cukupnya atau memadai. Ya. Kristus titik 2, supremasi Kristus dan memadainya Kristus atau Kristus yang memadai. Ya, seperti itu. Jadi segala sesuatunya bicara tentang Kristus, tapi oleh penafsir tersebut mengatakan dua hal yang terutama dibicarakan, supremasinya dan cukup atau memadainya. Ya. Nah, bagaimana tentang Kristus, bagaimana tentang supremasinya, dan bagaimana tentang memadainya, kita akan coba lihat pelan-pelan di dalam ayat-ayat dalam perikop ini. Ya. Tadi kita sudah bacakan, sekarang kita akan coba lihat satu persatu. Mulai Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya.
Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi maksudnya gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak terlihat. Ya. Gambar yang terlihat dari diri Allah yang tidak terlihat. Kalau gitu kita balik lagi ini nanti sedikit banyak kita bisa mengingat Kejadian pasal 1 ayat 26. Manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ya. Manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Sementara Kristus adalah gambar Allah. Gambar yang terlihat dari diri Allah yang tidak terlihat. Ya. Gambar yang terlihat dari diri Allah yang tidak terlihat. Jadi kita tidak melihat Allah, tapi kalau kita mau tahu kira-kira Allah itu seperti apa, ya, nah maka lihatlah diri Kristus. Tapi di sini juga bukan berarti melihat perawakannya, bukan juga berarti melihat wajahnya, bukan berarti melihat rambutnya, jambangnya, tingginya, atau gemuknya. Tidak seperti itu, ya. Tapi seperti apa Allah itu, ya? Lihat secara mendalam, lihat pada diri Kristus, karena dia gambar Allah yang tidak terlihat. Dia gambar yang terlihat dari diri Allah yang tidak terlihat, dan dia yang sulung dikatakan, ya. Yang sulung itu menggambarkan yang utama, ya. Yang utama, lebih utama dari segala yang diciptakan, ya. Nah, Kristus kalau di dalam kitab lain dikatakan diperanakan, ya. Jadi dia bukan diciptakan tapi diperanakan. Ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Jadi di sini meliputi langit, bumi dan segala isinya. Makhluk yang terlihat oleh mata dan makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Baik segala kebesaran singgasana dan lain-lain, semuanya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Nah, ini setara dengan ayat-ayat lainnya yang juga ada berbicara tentang hal ini. Nah, waktu kita balik ke kitab yang lain, Efesus, di situ di dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus. Ya. Nah, termasuk ada juga soal penciptaan. Tapi di sini yang mau ditekankan juga berkaitan dengan Kristus, tapi aspek-aspek yang lain yang kita akan bisa lihat satu persatu. Jadi Kristus adalah gambar yang terlihat dari diri Allah yang tidak terlihat. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 15-16 kita maju ke 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya. Nah, pemikiran ini nanti juga terkait dengan Dia diperanakan, ya, bukan diciptakan. Langit bumi diciptakan. Dan kemungkinan besar sebelum langit dan bumi itu adalah makhluk-makhluk roh, ya, para malaikat dan roh jahat itu, ya, para malaikat dan roh jahat. Jadi makhluk-makhluk spiritual sebelum penciptaan dunia materi, langit bumi dan segala isinya termasuk manusia, maka ada penciptaan dunia roh, makhluk-makhluk spiritual, dan Kristus lebih awal dari semuanya itu. Ya. Lebih awal dari semuanya itu, lebih dahulu dari segala sesuatu itu. Ya. Nah, ini yang kita bisa sebut sebagai kekal. Ya. Minggu lalu sedikit menyinggung tentang kekal. Jadi kekal itu haruslah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Ya. Kekal itu tidak bisa sekarang dan nanti saja. Ya.
sekarang dan nanti itu bukan kekal. Ya, sekarang dan nanti kita sebut paling selama-lamanya. Ya. Tapi kalau kekal adalah dahulu, sekarang, dan nanti. Ya. Tidak berujung. Dan kini ada terus. Dan tidak berakhir. Ya. Sementara malaikat, ya, malaikat itu berawal, tidak berakhir. Ya. Berawal, ada, dan tidak berakhir. Berapa lama umur malaikat? Tidak ngerti kita. Ya. Tapi manusia punya umur. Ya. Manusia punya umur. Tapi malaikat kita tidak mendapatkan catatan dalam Alkitab bahwa malaikat itu punya kematian. Ya. Kita tidak mendapatkan catatan itu. Ya. Dan juga dalam Alkitab dijelaskan malaikat itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya. Dengan pemahaman seperti itu, kita bisa pastikan ya malaikat itu tidak bertambah banyak, tidak berkurang. Manusia itu akan bertambah banyak dan sebaliknya juga berkurang. Satu negara dan negara lain bisa bertambah banyak, bisa bertambah kurang, tergantung namanya tingkat mortalitas dan tingkat natalitas. Ya. Tergantung negara itu mendorong kelahiran dan juga membatasi kematian, itu bisa kondisinya akan semakin banyak. Tapi juga bisa terjadi berkurang, kematiannya tinggi, kelahirannya rendah, maka populasi penduduk negara tersebut akan berkurang. Hal tersebut tidak pernah terjadi pada dunia spiritual, ya, karena mereka tidak ada catatan berkaitan dengan kematian. Nah, katakan Kristus terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung pertama bangkit dari orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya, ia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, dalam kehidupan Yesus Kristus beberapa kali dia membangkitkan orang mati. Ya, Lazarus dibangkitkan. Anak seorang perempuan di kota Nain dibangkitkan. Ya, ada 3 catatan tentang itu. Perjanjian Lama juga membuat beberapa catatan tentang orang mati yang dibangkitkan. Ya. Dalam Kisah Rasul nanti kita bisa bertemu lagi dengan minimal 2 ya, orang yang mati dibangkitkan. Tapi Kristus adalah sulung yang bangkit. Ya. Artinya yang pertama yang bangkit. Ya. Yang dari yang mati dan bangkit, dia dihitung yang pertama. Karena semua yang lain itu mereka mati, mereka bangkit, dan mereka mati lagi. Ya, Kristus inkarnasi, hidup, mati, bangkit lagi, dan tidak pernah mati lagi. Ya. Lazarus dikuburkan, dibangkitkan, terus pada hari tuanya nanti juga mati lagi. Ya. Dan Lazarus nanti setelah mati lagi belum dibangkitkan, menunggu nanti waktunya akan dibangkitkan. Begitu juga dengan orang-orang lain dalam Kisah Rasul maupun juga dalam Perjanjian Lama yang dibangkitkan oleh Elia dan Elisa. Nah, orang-orang seperti itu bangkit mereka dari kematiannya, tapi menjalani hidupnya dan tua, mati lagi. Dan mereka sampai sekarang yang masih mati dan menunggu nanti waktunya dibangkitkan. Kristus setelah bangkit, dia tidak lagi mengalami kematian. Ya. Tidak lagi mengalami kematian, maka bisa dikatakan dia adalah yang sulung. Ya. Kalau yang mau dihitung yang pertama bangkit, orang-orang lain sudah lebih banyak dulu yang mati pernah bangkit. Ya. Cuma mati lagi. Yang dimaksudkan di sini adalah yang setelah bangkit tidak mati lagi, dan itu adalah Kristus. 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia. Ya. Ayat ini bagi saya sih cukup menarik. Seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Jadi segala diri Allah yang banyak hal kita tidak tahu, ya, banyak hal kita tidak tahu, itu menjadi nyata di dalam diri Kristus. Bahkan dikatakan seluruh kepenuhan Allah berdiam dalam Kristus. Artinya ya lengkap. Ya, lengkap.
lengkap di dalam Kristus. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, ya marilah kita mengenal Kristus. Dengan mengenal Kristus, kita mengenal Allah, walaupun dua pribadi yang berbeda. Roh Kudus tidak pernah terlihat, Bapa juga tidak pernah terlihat, tapi kalau kita mau mengenal, kenallah di dalam Kristus. Maka penyataan diri dalam Kristus itu adalah di dalam sepanjang sejarah manusia, penyataan yang paling lengkap, ya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya. Ini ayat yang menarik sekali. Sampai hari ini banyak budaya dan agama masih berupaya untuk memahami Allah. Padahal Allah sudah menyatakan dirinya di dalam Kristus dan lengkap, ya, seluruh kepenuhannya berkenan di dalam Dia, dan kita bisa melihat atau mengenalnya terutama pada masa Dia hidup di bumi Palestina yang 33 tahun lebih itu. Ya. Kita pelajari catatan Injil, dari situ kita mengenalnya, ya. Mengenal Kristus dan berarti kita mengenal Allah. Mengenal Kristus berarti kita mengenal diri Allah. Ayat 20. Dan oleh Dia, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di surga maupun baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, ayat 20 tidak mudah dipahami. Ya, dari sejarah Kristen sampai dengan hari ini, orang berusaha menafsirkannya. Maksudnya apa ini? Ya, minggu lalu sempat kita singgung sedikit. Dan ada yang mengatakan, ya, malaikat tidak punya kesempatan karena malaikat tidak ada penembus. Hanya manusia punya kesempatan bertobat dan karena manusia punya penembus. Tapi bagaimana kita memahami ayat ini? Ayat pasal 1, ayat 20. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di surga, baik yang di bumi, maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Darah salib Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah. Ya. Darah salib Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan bukan hanya itu saja, di sini digambarkan semua yang di bumi juga yang di surga. Nah, dan yang di surga. Nah, itu membuat orang kemudian berusaha menafsirkannya, sehingga muncul bermacam-macam tafsiran mengenai ayat ini. Ya, bahkan ada orang yang sampai yang mengatakan bahwa ayat ini juga termasuk nantinya malaikat pun akan ditebus. Ya, dalam arti ini orang tersebut bahkan beranjak lebih jauh, iblis dan roh-roh jahat juga akan ditebus. Setelah semua manusia ditebus, iblis dan roh-roh jahat pun akan ditebus. Ya. Nah, walaupun tidak semua penafsir setuju dengan pemahaman itu, ya, tapi ayat ini di sini jelas mengatakan yang di bumi dan yang di surga akan ditebus. Pemahaman kita selama ini dari bagian-bagian lain dari Alkitab pada umumnya adalah bahwa yang beroleh kesempatan bertobat adalah manusia. Ya. Di luar manusia tidak ada kesempatan untuk bertobat. Ya. Terhadap malaikat pun secara umum kita katakan tidak punya kesempatan. Tapi ayat ini berbicara di semua di surga dan semua di bumi. Nah, ini ingin bicara tentang segala sesuatu, ya, baik yang bisa terlihat dan yang tidak terlihat. Nah, kembali lagi, Gnostisisme. Mereka melihat materi jahat, tubuh jasmania jahat. Jadi dengan ayat ini mau dikatakan segala sesuatu akan ditebus. Ya. Kalaupun mereka katakan itu jahat, itu pun akan ditebus. Ya. Akan diperdamaikan. Ya. Akan diperdamaikan. Jadi mau menangkal, kembali lagi di sini mau menangkal pemikiran Gnostisisme. Ya. Jadi materi atau tubuh jasmani tidak jahat.
seperti yang dipikirkan oleh gnostisisme. Karena kalaupun jahat akan ditebus, ya, akan diperdamaikan. Jadi pada dasarnya tidak jahat, ya, materi tidak jahat, ya. Segala sesuatu menjadi jahat, ya baik roh baik materi itu hanya adalah karena dosa, ya, karena dosa. Kita lihat lagi ayat-ayat berikutnya. Jadi pendamaiannya adalah dengan darah salib Kristus. Ya. Darah salib Kristus ini mau menunjuk pada kematiannya. Kematian Kristus yang memperdamaikan, ya. Memperdamaikan manusia dengan Allah, ya. Kalau memperdamaikan itu artinya sebelumnya ada permusuhan, ya. Kalau tidak ada permusuhan, tidak perlu ada pendamaian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Orang-orang termasuk di sini orang-orang Korintus. Dahulunya mereka memusuhi Allah, yaitu hati dan pikiran mereka jahat, dan hati dan pikiran itu tercermin melalui perbuatan mereka yang jahat. Nah, karena itu ya mereka diperdamaikan. Mereka diperdamaikan. Sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ya. Nah, di sini tegaskan diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus. Kalau kembali lagi mau mengatakan ya materi tubuh jasmani tidak jahat seperti yang mereka pikirkan. Tubuh jasmani, materi, tidak jahat seperti yang mereka pikirkan. Karena justru diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus. Ya. Dan bukan di dalam roh. Ya. Dalam tubuh jasmani Kristus. Yaitu ketika dia hidup, ketika dia berada di bumi ini, ketika dia berinkarnasi, dan ketika dia menjalani kematian. Ya. Nah, semua itu adalah di dalam materi, dalam tubuh, ya. Dalam kematian Kristus. Ayat 22, bagian B. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kudus, tak bercela, tak bercacat. Ya. Kudus, tak bercela, tak bercacat. Kudus, ya, pernyataan yang positif, ya, kudus, suci. Tak bercela, tak bercacat, pernyataan yang negatif untuk mengungkapkan sesuatu yang positif. Ya. Tak bercela, tak bercacat bisa dipahami sebagai tidak ada noda dan tidak ada retakan. Ya. Tidak ada noda dan tidak ada retakan. Itu baru namanya tak bercela, tak bercacat. Kalau ada noda, ada retakan, itu tidak kudus. Ya. Itu tidak lengkap, tidak sempurna dia. Kalau bicara materi, dia ada noda dan ada retakan, itu tidak lengkap ya. Ya. Tidak utuh dari situ. Nah, setelah diperdamaikan, maka menjadi kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Dari kondisi memusuhi Allah diperdamaikan dan menjadi kudus. 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Ya. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tak bergoncang, ya. Stabil dan tekun, ya. Stabil dan bertekun.
bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah kolong langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi di sini bicara Injil telah dikabarkan di seluruh kolong langit. Banyak orang yang mengabarkannya. Paulus itu salah satu pelayannya. Nah, Injil yang itu yang sudah dikabarkan pada kalian. Berteguh dalam iman di situ. Jangan digeser. Nah, jangan digoncangkan. Pengharapan Injil itu yang harus dipegang. Kalau dalam pemikiran di Galatia, seperti itu juga. Ya. Injil yang sudah diberitakan itu, pegang itu baik-baik. Ya. Jangan digoyahkan dengan yang lain. Jadi dengan ayat-ayat ini, keutamaan Kristus, kita bisa melihat Rasul Paulus sedang menjawab pemikiran Gnostisisme. Ya. Ingin menjawab pemikiran Gnostisisme yang salah. Memperlihatkan pada mereka materi tidak jahat. Ya. Materi tidak seperti yang mereka pikirkan jahat. Ya. Jadi bukan hanya roh yang baik adanya, materi pun baik adanya. Seorang penafsir mengatakan gini, ya. Ada sebagian orang Kristen yang agak ekstrim mengatakan gini, ya. Seorang orang Kristen yang kelompok-kelompok tertentu yang alim gitu. Ya. Mereka ketika ditanya, ini loh bunga ini cantik, indah. Ya. Terus karena pemikiran mereka cenderung memang mirip-mirip Gnostisisme, maka orang itu menjawab. Yang ketika temannya bertanya, ini bunga ini cantik dan indah. Terus orang itu menjawab, saya sudah memutuskan untuk tidak memikirkan hal apapun yang materi ini yang cantik dan indah. Ya. Nah, ini menjadi pemikiran yang ekstrim. Ya. Sehingga bunga yang cantik dan indah pun bagi dia tidak mau diakui. Ya. Karena bagi dia itu materi. Ya. Nah, ini hal yang berbahaya. Ya. Agama apapun ada yang punya pemikiran seperti ini, bukan hanya Kristen. Agama-agama lain pun ada yang punya pemikiran seperti ini. Karena memang ada sebagian agama cenderung memisahkan roh dan materi, ya, spiritual dan jasmania, yang dipisahkan begitu tajam menjadi dualisme dan satu yang benar, satu yang salah, satu yang baik, satu yang jahat. Alkitab tidak memandangnya seperti itu. Bukan karena materi maka dia menjadi jahat, bukan karena materi maka dia menjadi berdosa. Enggak, ya. Dan Yesus Kristus membuktikan itu. Dia justru roh datang ke dalam materi, ya, datang ke dalam tubuh jasmani, dan dia membuktikan bahwa di dalam materi pun dia bisa menang atas segala godaan dan menang atas dosa, dan dia tidak pernah berbuat dosa. Ya. Jadi materi tidak menjadikan bahwa orang otomatis ya karena punya materi lalu berdosa, ya. Karena punya tubuh jasmania lalu berdosa. Bukan itu. Ya. Di sini dikatakan itu karena dari hati dan pikiran yang memusuhi Allah. Kemudian itu tercermin keluar dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya. Nah, seperti inilah Rasul Paulus menangkal pemikiran Gnostisisme. Oke, perikop ini kita bahas sampai di sini. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Kan tadi pandangan-pandangan ini kan tadi dibilang kalau dari ayat 20 ini ya, kan ada pandangan pemahaman bahwa malaikat juga akan dipipis gitu ya. Terus malaikat kalau manusia kan dipipis dengan dari malaikat dipipis dengan Loh, jadi tadi itu saya mengutip ada orang punya pandangan seperti itu. Walaupun banyak orang lain tidak sepaham dengan itu, ya. Tapi kalau pandangan itu diterima,
atau kalau pandangan itu diterima oleh orang-orang lain, dan kalau diterima juga oleh kita, ya, itu juga berarti ditebus oleh tubuh darah Kristus, ya, salib Kristus. Kan Yesus sudah mati gitu kan, jadi kan penang itu nanti ya mereka itu kepada Yesus. Iya, iya. Tapi kan Yesus sudah mati gitu Pak, apakah Yesus harus menjadi manusia lagi gitu? Enggak seperti itu. Itu juga beda kan dengan Yesus mati cukup satu kali. Cuman kalau pandangan itu kita terima, kematian Yesus yang satu kali itu termasuk juga bukan hanya tebus manusia, termasuk menebus yang lain-lain, ya, makhluk roh, ya. Walaupun dalam doktrin keselamatan ada yang tidak setuju hal itu, ya. Sebagian besar orang Kristen tidak setuju, ya. Tapi prinsip yang umum adalah kematian Kristus itu cukup untuk segala sesuatu. Kematian Kristus cukup untuk segala sesuatu. Memadainya Kristus. Ya. Tapi secara umum iman Kristen memegang ya tidak. Malaikat tidak punya kesempatan untuk tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Ya. Kenapa? Memang agak rumit menjawabnya. Ya, kenapa tidak diberi kesempatan untuk bertobat? Memang agak rumit menjawabnya. Tapi kalau pandangan yang satu tadi kita terima, maka konsekuensinya menjadi begitu. Ya. Walaupun secara pribadi saya tidak setuju dengan pandangan itu, ya, bahwa yang di sini termasuk di bumi dan di surga, tidak seperti itu dipahaminya, ya, tapi mau memahami seluruhnya, ya, seluruhnya ditebus, diperdamaikan, ya, diperdamaikan dengan Allah, tapi bukan dalam arti yang seperti itu, ya, bukan dalam arti yang malaikat begitu. Bumi ini ada orang kan memahaminya bumi ini juga perlu ditebus, ya. Tebus itu maksudnya diperbaharui. Tapi kan bumi dan segala isinya ditebus, diperbaharui, bukan seperti pemahaman terhadap manusia. Ya. Manusia kan ditebus, diperdamaikan dari keberdosaan. Ya. Sementara alam semesta, ya tumbuhan, hewan kan tidak seperti itu. Ya. Mereka ditebus dalam arti yang berbeda, bukan dalam arti karena mereka jatuh dalam dosa. Ya. Langit, bumi, tumbuhan dan hewan, mereka ditebus tidak dalam arti mereka ditebus dari keberdosaan, karena mereka tidak berdosa, ya, mereka tidak berdosa. Makhluk yang punya kebebasan itu yang mungkin untuk berbuat dosa. Kalau dilihat dari pandangan seperti ini, menurut Bapak gimana? Apakah ini perlu diterima, kita terima atau gimana? Maksudnya tadi bahwa ini juga termasuk di kita. Iya, tadi saya katakan pandangan yang mengatakan malaikat juga ditebus, diperdamaikan, saya tidak terima itu tafsiran itu. Yang saya pahami adalah langit, bumi dan segala isinya ditebus dalam arti yang berbeda dengan manusia ditebus. Ya. Manusia diperdamaikan dalam arti diperdamaikan dari keberdosaan. Langit, bumi dan segala isinya ditebus atau diperdamaikan bukan dalam arti seperti itu. Ya. Nah, nanti waktu saudara belajar di doktrin keselamatan, di situ nanti saudara perlu pemahaman ini didalami lebih jauh. Ya. Pendamaian itu maksudnya apa? Ya, dikejar di situ. Penebusan itu maksudnya apa? Dikejar di situ. Ya. Ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita boleh siap-siap mengadakan kuis. Saudara-saudara yang di Zoom tolong menampilkan dirinya.